Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Saudara-saudara serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia, Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam sebuah kitab yang beliau tulis dan beliau susun menceritakan satu kisah bahwa satu hari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh seseorang, li ayyi syai'in ittakhazakallahu khalila. Ya Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan predikat Khalilullah? Apa yang menyebabkan engkau bisa mendapatkan predikat kekasih Allah? Satu makom, satu derajat yang sangat tinggi. Apa yang menyebabkan engkau mendapatkan predikat seperti itu? Faqala Ibrahim, kemudian berkata Ibrahim, bisalasati asya'. Aku mendapatkan predikat Khalilullah sebagai kekasih Allah adalah karena dengan 3 sebab. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Subhanallah. Yang pertama, aku mendapatkan sebab daripada aku mendapatkan predikat Khalilullah sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibrahim alaihissalam, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Aku senantiasa lebih memilih, lebih mengutamakan dan mendahulukan perintah-perintah Allah di atas perintah-perintah yang lainnya. Itulah yang menyebabkan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dia mendapatkan predikat kekasih Allah, karena dia lebih mengutamakan dan mendahulukan daripada perintah Allah dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain. Saudara, seberat apapun perintah itu, kata Nabi Ibrahim, andai kata memang itu datangnya dari Allah, maka itu akan aku lebih utamakan dan lebih aku dahulukan. Ada satu kisah menarik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah kita pernah melihat dan pernah mendengar bahwa Nabi Ibrahim, 40 tahun beliau selalu berdoa kepada Allah. Dan di dalam doa dia hanya minta, Rabbi habli minas salihin. Dia meminta supaya diberikan anak dan keturunan. 40 tahun dia berdoa kepada Allah. Kemudian Allah kabulkan doanya ketika 40 tahun itu. Dan diberikanlah anak yang sehat. Diberikan nama anak itu dengan nama Ismail. Tumbuh Nabi Ismail alaihissalam. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti dengan tahun. Kemudian bertumbuh itu anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail, sedang asik-asiknya dia sedang bermain dengan anak kesayangannya, dengan anak yang tampan, anak yang sehat, Ismail. Kemudian tiba-tiba ketika umur 5-6 tahun, dalam satu riwayat bahwa Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih daripada anaknya Ismail. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara, orang tua mana yang tega untuk menyembelih anaknya? Ayah kandung mana yang tega untuk membunuh anaknya? Anak yang diidam-idamkan, anak yang sangat diharapkan, 40 tahun dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkannya. Kemudian setelah dia mendapatkan, kemudian diperintahkan oleh Allah ketika sedang asik-asiknya bermain dan bercandaria dengan anak kesayangannya Ismail, tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Tapi karena ini perintah Allah, maka dilakukan oleh Ibrahim. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Aku lebih mengutamakan, aku lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain. Berat memang untuk menyembelih anak, tapi itu adalah perintah Allah, maka aku lakukan. Apa yang terjadi saudara ketika peristiwa itu dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, disembelih anaknya, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menukar dan mengganti Ismail dengan seekor kambing yang besar. Subhanallah. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan Khalilullah, bukan hanya mengutamakan dan mendahulukan perintah Allah dibandingkan perintah yang lain, tapi yang kedua, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li. Masya Allah. Aku tidak pernah takut. Aku tidak pernah khawatir kepada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah untuk aku. Maka aku tidak pernah khawatirkan itu. Aku tidak pernah takut dan aku tidak pernah ragu tentang apa yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi, ma qumtu bi amri ma tahammalallahu li minar rizki. Abi Ibrahim itu tidak pernah dia
khawatir, takut, ragu dengan sesuatu perkara yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala minal rizki. Saudara-saudara serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pernah satu hari beliau sedang berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut sedang berjalan menuju kepada sungai. Ternyata di pinggir sungai itu ada seekor katak. Nah, dilihatlah ini seekor semut diperhatikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang berjalan menuju daripada katak tersebut sambil menggigit satu butir gandum. Tiba-tiba katak itu membuka mulutnya dan masuklah semut itu ke dalamnya. Diperhatikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu katak itu pun masuk ke dalam sungai. Tidak berapa lama kemudian maka katak tersebut pun keluar dia. Keluar dari sungai, kemudian dia membuka mulutnya dan semut itu pun keluar. Nabi Ismail alaihissalam melihat dan menyaksikan hal yang seperti itu. Kemudian ditanyalah semut itu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maaf saudara-saudaraku serta para sahabatku yang berbahagia, di antara sekian banyak para nabi dan para rasul yang diberikan mukjizat dan kelebihan oleh Allah, dia bisa berbicara kepada makhluk selain manusia, yakni berbicara kepada binatang, adalah salah satu di antara Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman bukan hanya bisa bicara dengan gajah, dia bukan hanya bisa bicara dengan burung, bukan hanya bisa bicara dengan ikan, tapi dia juga bisa berbicara dengan seekor semut. Ditanyalah seekor semut tadi, ya wahai semut, aku perhatikan engkau tadi sedang berjalan. Engkau menggigit satu butir gandum, kemudian engkau masuk ke dalam mulut seekor katak dan katak itu pun masuk ke dalam sungai. Sekarang engkau keluar dari mulut katak tersebut tanpa membawa daripada gandum. Apa yang engkau sudah lakukan wahai semut? Apa jawaban daripada seekor semut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya Nabi Allah, wahai Sulaiman, benar, aku tadi sedang berjalan, aku sedang menggigit satu butir gandum, kemudian aku menuju kepada sungai karena di situ sudah menanti seekor katak dan aku menumpang kepada katak itu. Aku masuk ke dalam mulutnya. Kemudian kenapa aku masuk? Karena di dalam sungai itu, di dasar sungai itu ada satu lubang yang sedang tertutup dengan batu. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam lubang itu kecuali aku. Aku diperintahkan oleh Allah. Aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan makan daripada satu butir gandum, karena di dalam lubang dasar sungai itu yang tertutup dengan pintu itu tidak ada yang masuk kecuali aku, dan aku akan memberikan makan karena di dalam lubang itu ada seekor cacing yang buta matanya yang tidak bisa mencari makan. Kemudian Allah berikan tugas untuk aku memberikan makan setiap saat kepada seekor cacing yang buta yang ada di dasar laut itu. Subhanallah. Apa yang kita mesti ragukan, saudara? Segala sesuatu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah lah yang akan memberikan rezekinya. Yang ketiga, saudara, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dia mendapatkan predikat Khalilullah, dia mendapatkan julukan sebagai kekasih Allah? Yang pertama, seberat apapun perintah itu, kalau memang perintah Allah, maka akan dilakukan dan dilaksanakan, sekalipun itu adalah untuk menyembelih anaknya. Dia lebih utamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perintah yang lain. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah takut kepada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah daripada rezekinya. Karena seekor cacing yang buta matanya, yang berada di dalam tanah, itu masih dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Saudara, yang ketiga katanya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliau tidak mendapatkan daripada predikat sebagai Khalilullah. Kata beliau, wa ma ta'asaitu wa ma taghadaitu illa ma'a dhaifi. Inilah kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan predikat daripada Allah Subhanahu wa taala karena beliau tidak pernah makan kecuali adalah bersama orang yang diajak untuk bersama dengan dia makannya. Sampai-sampai Imam Nawawi mengatakan, ma akaltu waqtal masai wa ma taghaddaitu ay ma akaltu waqtal ghada illa ma'adhaif. Tidaklah aku makan ini, kata Nabi Ibrahim, waktu itu, waktu di pagi-pagi, waktu di pagi siang hari atau di pada sore hari, kecuali aku makan bersama dengan orang.
bersama dengan tamu-tamuku katanya. Bahkan diriwayatkan dalam satu riwayat, kana yamsi milan au milaini li talabi man yaqulu ma'ahu alaihi salam. Nabi Ibrahim kalau dia mau makan selalu berjalan, tidak baik itu 1 kilo ataupun 2 kilo hanya untuk mencari orang untuk bisa bermakan. Subhanallah, sebuah akhlak yang sangat luar biasa. Dia mengajak dan peduli kepada orang untuk ikut bersama makan. Saudara, sehebat apapun ibadah kita, hablum minallah kita luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya perhatian dan kepedulian kepada orang yang ada di sekitar kita, maka belum sempurnalah iman kita, saudara. Tiap malam kita tahajud, pagi kita duha, baca Quran kita tidak pernah tinggal. Tapi kalau seandainya kita tidak pernah peduli dengan apa yang ada di sekitar kita, ketika kita tahu ada orang yang susah, ada orang yang miskin, ada orang yang butuh pertolongan, tapi kita tidak membantu dan menolongnya, maka semua ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Saat-saat seperti ini, di mana di kondisi kita dalam saat seperti ini terlalu banyak kekhawatiran, ketakutan kita. Ayo, senantiasa kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan terus diri kita kepada Allah, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna buat kita dan keluarga kita. Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita dari segala macam wabah penyakit, wabah virus corona dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ayo, jangan lupa nanti kita salat maghrib berjamaah bersama keluarga kita. Setelah selesai, ayo kita baca surah Yasin, kita membaca zikir, wabil khusus Ratibul Haddad. Mudah-mudahan semua doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.